Bagi sebagian orang, memulai bisnis merupakan sesuatu yang sulit dan membingungkan. Nah, biar nggak merasa sulit dan bingung, kita ngobrol yuk bersama narasumber di Soul Kitchen. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat IPedia. Apa kabarnya nih? Mudah-mudahan semuanya selalu bersemangat ya. Sesemangat hari ini saya dengan acara baru di IPedia, persembahan IPedia Berdikari X Dapur Ibu Bersama. Nah, nama acaranya adalah Soul Kitchen, Passion from the Soul, Inspire from the Kitchen. Ini merupakan variety show yang akan terdiri dari beberapa segmen, yaitu akan ada talk show bersama foodpreneur, ada Q&A time, ada kitchen hack. Nah, biasanya ibu-ibu seneng ya nyari-nyari kitchen hacks. Lalu ada insight hari ini dan tentu saja ada giveaway, dan giveaway-nya ini berhadiah loh. Jadi jangan lupa untuk disimak dari awal video hingga akhir video dan langsung ya dibuat nanti giveaway-nya. Hadiahnya menarik banget. Dan langsung saja ya kita kedatangan tamu. Hari ini tamunya adalah seorang foodpreneur yang memiliki bisnis cookies. Dan bisnis apa ya? Wah, kita akan tanya langsung ke beliau. Langsung saya panggilkan ke hadapan sahabat IPedia semua, Mbak Sabrina Lestari. Assalamualaikum. Halo Mbak Risa, halo teman-teman semua. Halo Mbak Sabrina. Sebelumnya terima kasih ya Mbak sudah berkenan nih untuk berbagi inspirasi di acara Soul Kitchen episode pertama. Wah, ini gong ya Mbak ya. Wah, Masya Allah, semangat nih, Insya Allah. Semangat. Nah, mungkin sebelum kita memulai obrolan, Mbak, saya tadi memperkenalkannya kurang lengkap, jadi silahkan dilengkapi siapa Mbak Sabrina ini, mungkin passion-nya di bidang apa, dan mungkin bisa diceritakan sedikit mengenai pengalamannya di bidang sebagai foodpreneur ya Mbak Sabrina ya. Iya, Silahkan. Makasih Mbak Rica. Hai teman-teman semua, perkenalkan nih saya Sabrina Lestari dari IP Tangkot, juga tergabung di program Dapur Ibu Bersama. Dan alhamdulillah sejak tahun 2016 saya sudah memulai usaha di bidang cake and cookies, tapi awalnya sih diawali dengan kue kering ya, karena memang passion saya salah satunya di bagian baking, bukan di cooking gitu. Jadi akhirnya setelah ada passion, ada kesempatan, kemudian juga ada support system ya, akhirnya ya dijalankan terus sampai saat ini, meskipun memang balik lagi ya ada pasang surutnya, namanya bisnis usaha gitu ya, tapi tetap karena ini passion saya, jadi kayaknya nggak ada alasan untuk nggak terus berjalan gitu. Nah, kurang lebih seperti itu kali ya teman-teman ya gitu. Dan saat ini juga sedang merintis usaha di bagian cooking, di bidang cooking bersama suami gitu Mbak Rica, kurang lebih ya. Wah, keren banget. Jadi ini kita ngobrolnya bersama orang yang tepat nih, karena Mbak Sabrina ini bukan hanya memiliki satu, tapi bahkan sekarang dua macam usaha lah, kurang lebih seperti Ya, itu ya Mbak ya. Sabrina ya. Oke, nah di episode Soul Kitchen episode pertama ini akan menjadi rangkaian nantinya ya obrolan kita di Soul Kitchen. Dan yang pertama kita mulai obrolan mengenai foodpreneur ini dengan gimana ya caranya menemukan ide bisnis, atau juga gimana ya caranya kita memulai ide bisnis. Maka dari itu kita judulnya adalah navigasi memulai bisnis. Seperti yang tadi coba saya sampaikan ya Mbak Sabrina, untuk sebagian orang tuh
bingung gitu ya, mau mulai bisnis tuh harus mulai dari mana dulu gitu kan ya. Nah, Iya, mungkin benar Mbak banget. Sabrina bisa ngasih, apa ya, mungkin kayak langkah-langkah gitu ya atau tips trik gimana sih atau apa saja sih yang harus kita persiapkan kalau misalnya kita mau membangun atau memulai sebuah bisnis nih, Mbak Sabrina? Oke, Mbak Rica, terima kasih. Nah, ini juga sebenarnya menjadi kebingungan saya nih waktu awal-awal mau mulai bisnis gitu ya. Karena kalau dibilang background bisnis kalau dibilang nggak ada, nggak juga sih sebetulnya gitu. Karena eh, namanya suatu bidang kalau kita mau belajar pasti kita bisa gitu ya. Ada kesempatan untuk kita bisa berkembang di situ. Tapi kalau bicara tentang ide bisnis, sebetulnya kita bisa banyak banget. Namanya ide ya itu kan bertebaran sebenarnya ya. Tinggal kita mau jemputnya apa enggak gitu. Nah, kalau bisnis kuliner khususnya gitu ya, sebenarnya banyak cara, tapi yang lebih harus teman-teman perkuat sebetulnya sebelum memulai untuk apa sih mau bisnis apa nih, ide apa nih, sebenarnya harus diperkuat itu adalah mindset dan tujuan dulu. Mindset, jadi mindset kita tuh bisnis tuh beda kayak kita sebagai karyawan ya, karena kan bisnis itu nggak bisa yang ya maksudnya gini, kalau kita punya modal besar mungkin bisa jadi kita bisa langsung bikin yang versi besarnya, tapi kan rata-rata kita pasti mulai dari yang tahapan baby step dulu gitu ya. Nah, itu makanya kita harus punya mindset bahwa bisnis ini adalah ibarat lari maraton gitu, dan kalau kata guru saya nih gitu ya, bisnis itu tidak ada kata gagal atau mundur. Yang ada adalah kesempatan untuk mencoba lagi dan mencoba lagi dengan untuk lebih baik gitu. Nah, kalau mengenai ide bisnis setelah kita perkuat tuh ya eh, mindsetnya, kemudian tujuannya bisnis ini mau apa sih? Jadi bukan hanya sekedar misalnya cuan pasti ya jadi harapan setiap yang mau berbisnis gitu ya. Tapi ada value lebih yang mau kita perjuangkan dengan bisnis kita. Misalnya kalau saya dulu berharapnya saya punya mimpi dulu gitu ya. Saya punya kayak toko kue gitu, terus udah gitu di atasnya itu ada kayak perpustakaan gitu ya, kayak di Korea-Korea gitu loh yang sambil coffee shop, makan minum kue, cookies sambil bisa baca buku. Nah, itu impian saya gitu. Dan juga melihat kondisi di sekitar gitu kan bahwa masih banyak kayak eh ya yang maksudnya kayak dari jauh-jauh dari keluarga, saudara gitu ya, masih kayaknya kalau kita bantu dengan kerja ibaratnya bekerja sama-sama kita kayaknya oke nih gitu ya. Kita bisa punya kesempatan untuk bisa memperluas manfaat gitu dari bisnis kita. Nah, sebenarnya kuatin itu dulu. Kalau dari ide teman-teman bisa mulai dari passion yang pastinya ya, karena kayaknya kalau dari apa yang kita suka ya susah mau berhenti kan, pasti terus nagih 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 lagi. Terus kemudian juga dari kita bisa contoh dari usaha yang udah ada, yang udah terkenal, yang udah biasa ada di pasaran. Kemudian bisa juga dari yang lagi tren apa nih gitu. Ada juga bisa dari kesempatan yang ada. Kalau saya tuh usaha saya waktu cookies pertama juga dari kesempatan yang ada ya. Kesempatannya karena saya bisa apa namanya background pendidikan saya di bidang gizi kuliner. Jadi ada maksudnya secara keilmuan adalah sedikit-sedikit gitu ya. Kemudian kesempatannya adalah saya sudah bertahun-tahun apa namanya tiap tahun tuh biasa bikin kue buat keluarga gitu. Jadi belum dijual tapi udah bikin kue buat keluarga terus udah punya pangsa pasarnya nih. Oh, kan adik saya udah berkeluarga, kakak saya udah berkeluarga. Tapi semua masih minta bikinin kalau tiap lebaran. Nggak mau beli ke yang lain lah gitu ya. Maunya udah minta bikinin aja deh sama sama Sabrina gitu. Udah ada kesempatan kan akhirnya ya coba diseriusin deh gitu. Nah, itu sebenarnya salah satu atau beberapa ya mungkin cara-cara untuk mendapatkan ide bisnis gitu. Bisa lihat dari kegelisahan yang saat ini teman-teman punya juga gitu. Gitu Mbak Rica. Oke, baik kita satu-satu nih Mbak Sabrina ya. Yang pertama tadi persiapan memulai bisnisnya sendiri gitu. Yang poin paling penting yang Mbak Sabrina sampaikan adalah gimana caranya kita mempersiapkan mindset kita ternyata. Jadi dari mindsetnya dulu gitu ya. Setelah itu baru tetapkan tujuannya, value-nya gitu kan, dan baru cari ide bisnisnya. Nah, Iya, untuk ide bisnisnya sendiri bisa dimulai dari passion, mungkin kita bisa. ya. Mm, Lalu dari kesempatan atau mungkin dari ide-ide yang viral. Nah, mungkin ini juga bisa menjadi catatan untuk teman-teman semua atau sahabat Ipedia yang menyaksikan tayangan ini. Kayaknya aku punya modal banyak. Kadang gitu juga loh Mbak, ada yang gitu ya, maksudnya kayak, duh
kayaknya aku pengen menambah keran penghasilan deh gitu ya, ada nih kayaknya modalnya gitu ya, tapi bingung gitu idenya tuh seperti apa, atau mau bisnis apa gitu. Tadi Mbak Sabrina sudah menjelaskan ya, kita bisa, oh kita lihat nih kemampuan kita apa. Tadi seru ya ternyata Mbak Sabrina ini, memiliki latar belakang di bidang gizi ya, Mbak, ya? Iya. Seru nih. Jadi kayak beliau menambah atau Mbak Sabrina menambahkan kayak, oh harus kayak gimana nih yang baik. Mungkin nanti juga itu jadi value produknya ya dibandingin Iya, yang lain betul tuh betul. perbedaannya di situ juga gitu. Atau yang lagi viral apa sih? Bisa nggak ya kita ngikutin? Nah, kira-kira seperti itu juga bisa. Nah, kita udah bicara mengenai gimana cara mulai sama gimana cari idenya gitu ya, cari ide bisnisnya. Terus kadang ada ketakutan nih untuk sebagian orang, Mbak, yang mau memulai bisnis itu biasanya semacam dihantui gitu ya, ketakutan-ketakutan yang kayak nanti produknya laku nggak ya, apa ya gitu dan lain sebagainya deh gitu. Tempatnya ini strategis nggak ya dan segala macam. Nah, sebetulnya apa aja sih hambatan yang biasanya tuh dialami oleh seorang pebisnis pemula sehingga kita akhirnya kayak bisa tahu nih, oh ternyata kalau pebisnis pemula tuh kayak gini ya hambatannya. Nah, kita bisa antisipasi gitulah sebelumnya gitu Mbak Sabrina. Mungkin bisa dijelasin, Mbak? Nah, ini juga nih, kan karena sebenarnya belajar juga ya, saya juga belajar kan sekian tahun perjalanan usaha, akhirnya belajar bahwa ternyata ketika kita mau memulai bisnis, bisa aja sih modal nekat ya, maksudnya punya modal, punya ini, mulai aja dulu gitu. Sebenarnya bisa-bisa aja, tapi langkah lebih baiknya ketika kita persiapkan dengan ilmu gitu, Mbak Ica. Nah, ilmunya gimana sih? Pertama, kalau kita misalnya nih, "Oh, saya mau mulai usaha nih, gimana?" Ada kekhawatiran-kekhawatiran itu ya itu apa namanya, apa ya, cahaya ilmu itu kan ibarat cahaya. Nah, si cahayanya ini yang kita cari gitu sambil misalnya sambil paralel juga nggak apa-apa sih. Kan kadang teman-teman nih udah jalan dulu gitu ya. Kayak saya deh udah jalan dulu usahanya baru sadar, oh ternyata saya nggak punya ilmu marketing, saya nggak punya ilmu bagian promosi, sales, keuangan dan lain-lain. Karena kan bisnis itu kan cakupannya luas banget ya Mbak Rica. Misalnya kita bisnis food and beverage ya, F&B gitu. Itu kan nggak cuma sekedar kita cari misalnya produk yang enak, yang bisa diterima, tapi harus juga mikir gimana harganya bisa terjangkau sama masyarakat. Itu biasanya yang jadi kendala buat yang pemula nih. Karena itu pentingnya kita harus cari tahu dulu kita mau target pasarnya kemana. Terus lingkungan kita, misalnya kita mau jual di daerah, kalau misalnya saya misalnya di daerah Karawaci, Tangerang gitu ya, itu kan macam-macam ya. Nah, kita mau mau jualnya ke mana nih? Kalangan menengah atas, menengah ke bawah, atau di menengah aja mainnya yang aman-aman aja. Itu pasti akan berpengaruh sekali. Kemudian juga eh cari juga ya harus tahu juga si customer yang mau kita tadi ya target pasar yang mau kita apa namanya capai gitu ya mau kita jadi target kita nih senengnya apa gitu jadi memang harus antara antara passion yang kita punya sama kemauan pasar tuh harus cari yang di jalan tengah itu yang kadang kalau buat yang pemula nih kan kadang ada yang maksudnya saya juga termasuk yang agak-agak kadang idealis ya pokoknya mah kan value saya mau begini gitu tapi nggak sadar bahwa ya pasar saat ini belum terima seperti itu gitu loh dan ya memang kita harus ngikutin pasar dulu dengan tetap ada value-value yang kita bawa gitu. Itu sih paling yang buat pemula ya. Jadi kayak antara aku maunya begini sebenarnya nih ada value-value yang aku bawa tapi pasar tuh nggak terima. Nah, biasanya seringnya bentroknya di situ. Tapi memang untuk awal itu adalah karena kita harus beraksi gitu ya, harus ada aksi ya dulu ya mau nggak mau memang cari jalan tengah supaya value kita mungkin nggak semuanya bisa kita bawa di awal gitu ya. Perlahan nanti kita kenalkan ketika kita mulai kasih produk, kita masukin deh value-nya perlahan-perlahan demi ketika sudah punya pasar, sudah punya loyal customer, pasti pasti bakal bisa terima kok value-value yang akan kita sampaikan lagi gitu ya, gitu. Oke, berarti berkaitan dengan tadi ya, sebetulnya kayak keinginan kita gitu yang ingin kita bawa untuk produk kita atau bisnis kita dengan sebetulnya kondisi aktualnya atau kebutuhan pasarnya tuh seperti apa. Itu yang masih Mhm. nggak match mungkin di awal-awal dan itu ya akhirnya jadi hambatan. Yang kedua tadi Mbak Sabrina bilang bahwa kita itu harus punya ilmunya, kita harus tahu menentukan target
pasarnya, target marketnya seperti apa gitu ya, positioning dan lain sebagainya, mungkin brandnya juga. Nah, itu juga mungkin kalau di awal-awal masih belum match ya gitu, karena kan kita juga ilmunya masih awam juga mungkin kayak Iya. masih, oh kayaknya kalau misalnya saya jualan ini cocoknya buat ini. Padahal mungkin ternyata di luar dari itu atau mungkin pasar tuh bukan itu nih yang membutuhkan itu sebetulnya. Nah, mungkin seputar itulah ya Mbak Sabrina ya. Iya, tapi nggak apa-apa sih ya Mbak Rica, maksudnya kalau buat awal ya Betul. kadang kalau kata orang-orang kan habisin jatah gagal dulu gitu ya, biar nanti bisa cepet ketemu jalan suksesnya gitu. Kalau jatuh bangun, habisin dulu jatuhnya gitu ya. Biar bangun terus gitu ya. Oh iya iya ya benar. Jadi jangan intinya sih jangan takut untuk mencoba ya karena itu seiring berjalannya waktu kalau kita ketemu hambatan ya kalau sudah punya mindset tadi nih balik lagi ke mindset ya akhirnya kita berusaha untuk menyelesaikannya. Kita berusaha untuk cari solusinya gitu ya dan lebih Iya, ya istilahnya lebih pinter lagi ya hari demi benar benar. harinya gitu ya. Baik, nah sudah ada pertanyaan nih Mbak Sabrina dari para sahabat Ipedia yang sudah masuk ke Soul Kitchen. Namun sebelumnya kita akan masuk dulu ke segmen Kitchen Hacks. Ini dia. Wah, seru banget. Itu lebih ke resep ternyata ya kitchen hack-nya hari ini nih atau episode kali ini. Membuat mustofa atau kentang kriuk gitu ya yang kecil-kecil kesukaan anak saya banget nih, Mbak. Iya enak banget apalagi ntar mau bulan puasa ya, stoknya Iya, harus ini ada tuh nih. kayak stok banget ya gitu ya, stok untuk kita darurat tiba-tiba Iya, kesiangan gitu ya atau bener apa. Nah, ini banget. stok banget nih harus harus ada banget nih. Wah, jadi untuk yang tadi masih penasaran boleh nanti diulangi lagi videonya, di-pause-pause gitu ya, dicatat terus dipraktekin. Oke, kita langsung ke pertanyaan ya Mbak Sabrina ya. Sudah Oke, ada Mbak. 4 pertanyaan, mudah-mudahan waktunya cukup. Pertanyaan yang pertama dari Unahir dari Malaysia nih. Wah, Mbak Una dari Malaysia. Hai Mbak Una. Izin bertanya Mbak, tantangan seperti apa sih yang Mbak Sabrina hadapi ketika memulai dan boleh dong tipsnya menghadapi tantangan. Nah, kalau misalnya dari yang Mbak Sabrina sendiri alami nih gitu ya, kira-kira waktu itu apa sih tantangannya, terus bagaimana cara menghadapi tantangannya? Kalau itu biasanya kalau buat ibu-ibu itu kan mengatur skala prioritas kali ya Mbak Rica. Maksudnya kan kita kadang punya anak. Nah,
nggak bisa kayak kalau mungkin kita lihat kayak orang-orang kok melajunya pesat banget gitu ya usahanya gitu. Tapi kan kalau kita kadang ada kalanya harus maju, harus mundur, harus tahan dulu nih giginya, rem dulu sebentar, nanti maju lagi gitu. Juga sama tantangannya itu sama sih, menyocokkan antara value yang kita punya, yang kita bawa dengan eh, pasar, kemampuan pasar di sekitar gitu ya. Kalau kita jadi itu yang harus di kayak apa ya? Kitanya legowo gitu kan, balik lagi ke mindset kita di awal kan. Ya ini bisnis tuh harus long lasting gitu. Maksudnya berharapnya tetap akan terus berlanjut ya. Mau nggak mau kan harus ada pasar yang bisa menerima gitu, dan karena pasarnya saat itu hanya bisa menerima yang misalnya ada value A, B, C tingkatannya ya, ya sih kita di B aja deh mainnya gitu. Itu aja sih palingan, tapi suatu saat kita juga berharap bisa melebarkan sayap gitu. Tapi memang Betul. ya itu sih harus di apa ya, pelan-pelan itu harus disabar-sabarin kali ya Mbak, kalau tantangan buat ibu-ibu gitu ya, apalagi yang sambil usaha gitu. Lebih ke manajemen waktunya ya awal-awal ya. Iya, benar-benar Sama banget. sama mungkin itu ya, ada kayak, ih kayaknya kok pengennya ngambil segmen semuanya gitu ya. Iya. Kayaknya gue bisa deh semuanya, nggak cuma ini gitu. Tapi ternyata, aduh kayaknya nggak bisa ya gitu. Nah mungkin seperti itu waktu itu. Akhirnya Mbak Sabrina memutuskan tuh kayaknya saya fokus dulu deh ke yang ini, seperti itu ya. Iya, betul. Jadi memang harus satu persatu gitu ya. Ya nggak apa-apa sih, maksudnya langkah kecil nggak apa-apa, yang penting tetap melangkah gitu. Iya, benar benar benar. Yang penting ada progres, ada perbaikan gitu Mhm. kan ya dari hari Iya, ke bener hari. banget. Nah, oke, pertanyaan kedua dari Mbak Reni Kusuma. Hai Mbak Reni. Mbak Sap, aku juga suka baking nih. Terus sudah banyak yang minta untuk open PO. Tapi akunya belum pede gitu, belum pede di produk dan manajemen waktu. Yo, minta dikomporin Mbak katanya biar lebih pede. Oh, dipanas-panasin gitu ya, Iya, makanya emangnya Mbak Sabrina nih kompor Mbak Reni nih biar makin gimana? Ayo panas. silahkan Mbak Sabrina, Nah, kompor-komporin dulu Mbak Reni nih. kalau aku nih biar makin pede ya mau nggak mau kan kita punya harus dapat testimoni dari lumayan banyak orang, yang misalnya Betul. misalnya nih kalau saya punya ibu saya tuh lidahnya cukup cukup tajam, cukup cukup Tajam jeli gitu gitu ya? ya, tajam gitu ya ngerasain sesuatu itu. Nah, biasanya ketika saya buat produk, bikin sesuatu yang baru, ya otomatis saya pasti nyobain ke ibu. Nah, kalau kayak QC-nya lah ibaratnya gitu ya. Nah, ketika udah oke, saya percaya gitu. Oh ya oke. Tapi kan gak cuma itu aja. Akhirnya ya coba deh kayak kita mulai kayak misalnya nih kalau di IP kan suka ada acara gathering-gathering kumpul-kumpul kan ya, Iya iya. kopdar-kopdar. Bawain tuh misalnya sekian, ya nggak usah banyak-banyak dulu Mmm, bawain. Nanti kan dapat komentar dari teman-teman benar. kan, "Mbak ini Tester-tester enak." ya? Iya, atau "Mbak ini ternyata kayaknya enaknya kalau diginiin lagi deh," gitu. Nah, kita juga harus siap untuk terima masukan itu kan. Ya untuk Betul. awal-awal aku pun begitu, produkku masih yang ya ibaratnya ya kalau dibilang nggak apa namanya yang eh maksudnya yang kayak oke banget 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 ya belum, tetap bertahap proses gitu ya. Terus kalau manajemen waktu balik lagi sih masing-masing pasti punya hacks-nya sendiri-sendiri ya gitu. Maksudnya Iya. disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Nah, kalau aku memang prefernya di jam 3 pagi. Jadi Bisa anak-anak kan dicoba belum Mbak Reni jam 3 pagi? kan belum bangun ya, karena kan atau misalnya pun misalnya ada pas lagi anak-anak bangun mau nggak mau dikerjain ya sisihkan sebagian ya sepersekian adonan supaya anak-anak ikutan sibuk gitu, jadinya kita juga tetap bisa sibuk dengan kesibukan kita tanpa melalaikan anak-anak, jadi anak-anak kesannya kayak oh lagi ikut bantuin bundanya nih gitu. Nah itu cukup efektif sih di aku, jadi alhamdulillah bisa sambil jalan juga semuanya, Tapi kalau mudah-mudahan misalnya cocok ya. anak bantuin itu bukannya malah lebih banyak pekerjaan akhirnya ya Mbak? Memang akan lebih banyak ngeluarin kayak kos gitu ya, harus akhirnya kita jadi punya waktu buat harus harus ada spare waktu buat mantau kan, tapi Betul. so far di aku itu karena anakku juga ketika pasti udah lihat aku pakai celemek gitu udah langsung, "Bunda mau bikin kue?" gitu. Iya, nah daripada kan kalau kita harus menjaga kualitas produk yang kita bikin buat customer Iya. kan, Mbak. Akhirnya mau nggak mau kita disisihkan dari awal, akhirnya dia jadi ya berkreasi sesuka Iya. hati dia aja, dan itu cukup bikin habis perhatian dia untuk tidak mengganggu si Oh adonan iya, untuk customer gitu. bener bener. Jadi kita kayak
sisihkan gitu ya bahan-bahan yang mirip, yang samalah sama punya kita. Gini ya, nah biar dia berkreasi deh sesuka hati gitu ya. Iya, itu sih works ya di aku ya. Mudah-mudahan juga bisa jadi hacks buat teman-teman juga ya ketika anak-anak mau ikut nimbrung gitu. Semangat Mamo, ayah kurang panas apa lagi? Jadi mungkin tadi ya tipsnya kalau dari Mbak Sabrina, kita bisa mulai kayak nyari testimoni dulu gitu ya Mbak Sabrina ya, gitu. Kita bagiin dulu ke teman-teman dalam acara-acara mungkin pertemuan, kan udah banyak tuh testimoninya kita kumpulin. Jadi kalau misalnya kita saat open PO tuh kayak udah enak jualannya gitu ya, karena sudah banyak yang merekomendasikan juga gitu. Nah, ada pertanyaan lagi nih dari Mbak Bastiana, Mbak Winda ya. Hai Mbak Winda. Suami saya tuh ada mau buka planning jualan pentol gerobak. Ini kayaknya lagi booming juga nih kalau di Makassar sih, nggak tahu kalau di Jawa ya. Kayaknya setiap 100 meter itu ada pentol gerobak gitu ya. Jadi untuk kita yang lagi diet ini adalah gangguan terbesar. Mbak Winda mau nambahin gangguan saya nih kayaknya ya. Enggak ya. Kira-kira step apa yang harus disiapkan nih selain modal tentunya? Nah, silakan Mbak Nah, Sabrina. ini kan tadi ya kalau misalnya ini pentol gerobak kita lihat dulu ya. Ada nggak sih usaha pentol gerobak yang sudah laris manis banget deh? Maksudnya kayak kalau udah pentol gerobak pasti ingetnya sama produk A nih, pasti sama merek A gitu. Nah, itu kita bisa contoh dari dia dulu gitu. Misalnya oh kita lihat lokasinya pasti ya. Kan kita mau jual pentol gerobak berarti di gerobak yang bisa nah pilih aku juga harus teman-teman harus tahu dulu mau di nomaden atau pindah-pindah gitu yang dibawa-bawa gitu ya. Kalau misalnya di stay satu tempat berarti kan harus pilih tempat yang memang ya ramai gitu, yang memang kan konsumennya tuh banyak di situ gitu. Terus ya pastinya harus lihat dulu harga pasarannya berapa supaya bisa menyesuaikan, jangan terlalu tinggi, jangan juga terlalu rendah ya. Atau juga bisa pilih ya harus mau nggak mau cari, kalau misalnya udah banyak bertebaran pentol gerobak, cari yang beda gitu, bikin yang sesuatu yang beda ya, entah gerobaknya dibikin yang beda dari yang biasanya gitu ya, atau pentolnya bentuknya yang lain atau dengan variasi yang beragam macam gitu. Itu bisa banget sih kalau menurut aku, bisa jadi satu inovasi yang baru gitu ya, karena kadang orang-orang sekarang itu tren pasarnya adalah nyari sesuatu yang baru atau sesuatu yang viral. Itu Betul. lagi trennya tuh kayaknya kalau aku lihat sekarang tuh gitu ya. Jadi ya mau nggak mau memang kita harus ikut juga, kalau emang kita mau buat masuk pertama kali tuh ngikut dulu aja deh gitu, sambil kita nanti step by stepnya udah kenal orang-orang, baru deh value kita ditingkatin lagi di dalam produk kita gitu. Wow, jadi kalau untuk produk-produk yang umum seperti mungkin kan kalau pentol gerobak ini sesuatu yang umum ya Mbak ya. Jadi kita bisa akalinnya dengan membuat sesuatu yang unik ya. Baik itu Iya, dari produknya, tampilannya mungkin, atau mungkin ini yang pernah nih lewat di beranda saya juga viral, pentol gerobak tapi orang jualannya tuh pakai dasi gitu, rapih banget. Mungkin Nah, bisa iya. dicoba ya Mbak Winda Boleh ya, banget, itu benar. atau ala-ala bertema gitu ya, atau ala-ala horor gitu ya. Jadi orang yang mau beli kayak antara penasaran tapi takut, tapi akhirnya jadi ajang foto-foto. Nah, kayaknya yang begitu yang biasanya dicari orang ya, Mbak Sabrina ya. Untuk langkah pertama sih Mbak, karena kan kita harus ngejar apa ya, orang biar kenal produk kita dulu. Ketika udah kenal kan udah coba, dia akan menilai sendiri apakah saya akan balik lagi atau enggak gitu. Tapi untuk perhatiannya dulu tuh yang buat pertama kali. Dan tentunya resepnya Mbak Winda ya. Pokoknya bikin yang enak ya nanti pentol gerobaknya ya. Nanti saya coba. Oke, satu pertanyaan lagi dari Mbak Alvina Muspira. Hai Mbak Alvina, Mbak Sap. Jadi adekku itu pintar banget masak baking, tapi dia nggak pede disuruh jualan. Nah ini sama seperti Mbak Reni tadi ya. Gimana cara memantik? Mungkin bisa diulang sedikit deh Mbak Sabrina untuk yang kalau ini kayak aku bisa melihat dari sudut pandang yang berbeda untuk mencari partner buat jualan kali ya Mbak Rica. Gitu ya. Karena kan kalau dari testimoninya kan udah ada testimoni nih, pintar banget masak begitu kan. Berarti kan memang secara kompetensi ada ya gitu ya. Betul. Bisa menghasilkan produk yang enak gitu.
Berarti kan hanya untuk kepedean buat jualan ya, kenapa nggak coba cari partner yang untuk ngejualinnya? Misalnya tadi, ya Ya Mbak ya ya, Vina benar aja benar nggak coba benar. yang jualinnya gitu, karena kan udah yakin kalau produknya enak kan gitu ya. Ya Iya berarti iya mungkin memang iya. ada tipe-tipe yang ya bisanya di belakang layar aja gitu, yang buatnya aja. Nah nanti yang Ya ya bagian ya ya. marketing promosinya, bagian yang Alvina ini ya. yang punya 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 kesempatan dan kepedean di bidang itu gitu. Jadi ya nggak masalah Betul. sebetulnya gitu dan Ayo, ya memang gunakan kadang itu public speaking-mu iya butuh untuk banget memasarkan kerjasama produk juga. adekmu gitu. Iya, ini bener banget Mbak, partner dalam keluarga kita jadi mudah-mudahan jadi mempererat memperkuat bonding ya antara adik kakaknya. Betul. Sebetulnya nggak harus kita kayak punya akun jualan sendiri akhirnya, tapi kita bisa mungkin bantu untuk yang tadi ya menitipkan ini tuh ke jalur-jalur distribusi yang udah ada ya Mbak Sabrina ya, ke toko-toko Bisa gitu banget. ya atau apa. Nah, itu juga bisa dibantu dengan seperti itu. Ayo Oh iya. semangat Mbak Alvina, jualan apa adeknya? Oh iya Jadi satu lagi mungkin aku reminder kalau buat yang mau usaha juga perhatikan legalitasnya ya teman-teman. Itu penting oke. banget sih, aku lupa tadi kelupaan. Jadi kalau memang udah punya usaha, punya brand, jangan lupa hakinya diurus. Kemudian ya pokoknya yang berkaitan legalitasnya dengan usaha itu karena kan kita nggak berharapnya usaha ini hanya dalam sekejap mata tuh selesai kan, tapi dalam jangka waktu yang panjang. Jadi lebih baik diurus di awal, nggak apa-apa repot-repot di awal supaya nanti ke depannya lebih lebih enak ngejalaninnya. Wow, Masya Allah. Nih, tadi saya sedikit mencatat mengenai persiapan memulai bisnis dan apa yang telah kita bahas ya tadi ya, menyiapkan mindset, tetapkan tujuan, cari idenya, ilmunya, dan jangan lupa nih yang terakhir tadi adalah urus legalitas. Mengenai apa namanya keunikan apa segala macam itu dari ilmu, terus penentuan target market segala macam itu semuanya ada di ilmunya ya Mbak Ilmu. ya, di ilmu Kan nanti akan pemasaran. dibahas lagi kali ya Mbak Rica ya, lebih dalam lagi Betul. dengan teman-teman yang Kayaknya lain. harus spesifik ya mengenai ini gitu Iya, ya. Boleh, boleh. Nanti pokoknya saksikan terus Soul Kitchen, akan ada bahasan selanjutnya. Pokoknya nanti kita tuh akan kayak berseri gitu ya setelah bisnisnya dimulai, apalagi nih yang harus disiapkan. Nah, tunggu aja di tayangan berikutnya. Terima kasih Mbak Sabrina atas sharing-sharing ilmunya hari ini. Terima kasih juga untuk iya. sahabat IPedia yang sudah apa namanya menuliskan pertanyaan dan langsung dijawab oleh Mbak Sabrina. Nah, mungkin kita masuk ke segmen berikutnya yaitu Insight hari ini. Silakan. Ya, itu tadi obrolan dengan Mbak Sabrina. Apa yang kita dapatkan dari obrolan kita hari ini? Yang pertama adalah bagaimana caranya memulai sebuah usaha. Lalu kita juga tadi diperkenalkan bagaimana caranya kita mendapatkan ide-ide bisnis. Lalu tadi ada juga apa ya semacam tantangan atau hambatan yang biasanya ditemui oleh para pebisnis pemula dan bagaimana kita harus mengatasinya. Ada beberapa pertanyaan juga yang masuk dari sahabat IPedia mengenai lika-liku pebisnis pemula dan yang tadi sudah dijawab oleh Mbak Sabrina Lestari. Mudah-mudahan apa yang disampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk sahabat IPedia semua. Dan kali ini kita akan masuk ke giveaway time. Nah, ini dia giveaway time kita di Soul Kitchen episode pertama. Akan ada satu buah wok
pen 12 cm, gambarnya seperti yang di atas sana ya. Untuk satu orang yang mengirimkan konten terbaiknya, silakan langsung buat reels berupa insight dari acara Soul Kitchen episode pertama. Tadi sudah di-spill ya gitu. Kalau misalnya tadi terlewat, silahkan nanti diulang lagi, ditonton lagi dari awal tayangannya hingga akhir. Upload di akun sosial mediamu dan jangan lupa untuk tag akun Instagram @ipedia_berita_baik dan @dapur_ibu_bersama. Untuk satu orang yang beruntung mengirimkan reels berupa insight acara ini yang dikirim sampai tanggal 14 Februari jam Cinderella. Kami tunggu sampai jam Cinderella ya, atau jam 12 malam. Nah, karya terbaik akan mendapatkan satu buah pen 12 cm. Jangan lupa ongkos kirim ditanggung oleh pemenang. Nah, untuk giveaway ini nanti kita akan posting juga di Instagram. Jadi silahkan ikuti perjalanan Soul Kitchen ini di Instagram @ipedia_berita_baik dan di @dapur_ibu_bersama. Terima kasih untuk seluruh sahabat Ipedia yang menyaksikan tayangan ini dari awal hingga akhir. Nantikan tayangan ke episode kedua kami tentunya dengan tema yang lebih menarik lagi dan narasumber yang gak kalah kece ya dari Mbak Sabrina nih. Hanya di Soul Kitchen, Passion from the Soul, Inspire from the Kitchen. Saya Richa Norma mewakili seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.